tiangnya pakai sapu. Nah, itu juga ada. Aku sana banyak ke arah selatan. Tujuannya adalah untuk itu hinggap burung-burung hantu yang pemakan tikus. Tapi nyatanya memang artinya lah ya tiap hari itu ada tikus, walaupun siang malam itu tikus makan. Kebon jati. Mau lagi sih Bogor iki TikTok iki. Kayak di Bogor Lawang nang tengah kayak isi burung jinggu dimanfaatkan. Mau ke kota lah itu kalau belum mandi malu karena berbau. Iya, kok belayu-belayu sih. Bagusnya kayak lah. Dol. Kalau sudah semacam ini ya sudah harapan panen. Nah, ini kan dimakan di bawah, kalau dicabut di bawahnya ada ulatnya. Gejala pertama biasanya ini, gejala pertama kupu-kupu yang kecil atau klaper, gejala pertama. Nanti setelah kupu-kupu bertelur menetas menjadi ulat, nah dimasak ulat itulah makan. Ulat itu makan tanaman semacam ini. Nanti kalau sudah menjadi kepompong barulah berhenti tidak makan lagi. Kalau sudah menjadi kepompong menjadi kupu-kupu lagi ya sudah nggak apa-apa. Tanaman padinya sudah tidak ada, sudah apa namanya musim tanam lagi. Musim tanam itu artinya mulai mengolah tanah. Mulai mengolah tanah dari membajak, terus membuat pematang. Nantinya setelah dibajak buat pematang, kemudian tinggal ini meratakan. Kalau orang sana, orang sini yang mengatakan garuk itu. Setelah barulah petaninya itu mencabut benih padi pada persemaian. Kemudian pada esok harinya orang-orang yang mau menanam atau menancapkan tanaman pada tanah yang sudah digaru itu sudah siap berangkat. Biasanya jam 6 pagi sudah berangkat sawah, tanam sampai selesai gitu. Nah, untuk biaya tanam belum pengobatan itu biasanya biayanya untuk membajak, untuk membuat pematang, untuk garu, terus biaya tanam, menancapkan padi, kemudian untuk ngorok, mencabut rumput atau menyiangi rumput, kemudian tinggal hama-hama padinya supaya tidak menyerang. Di sini disiapkan pengobatan tanaman padi, tapi melihat jenis hamanya. Kalau hamanya belalang biasanya cukup pakai klormet. Kalau hamanya wereng pakai aplut. Kalau hama yang kekurangan zat itu dicari mengapa sebab kekurangan zat ini, apa kurang
di pupuk urea atau organiknya gitu biasanya ya. Kita tinggal anu saja menunggu sampai musim panen. Nah, kalau diperhitungkan Tunggu Pak, pasti kedengeran Pak. diperhitungkan untung ya, kalau jumlah banyak ya dapat untung banyak, kalau hanya sedikit ya biasanya untuk dimakan sendiri, artinya untuk kebutuhan harian sendiri untuk perumahan. Tapi yang luas ya dijual, biasanya yang luas itu sampai hektaran. 1 hektar biasanya mencapai berapa juta. Kalau per hektar biasanya sampai 12 juta itu telah cukup, artinya telah tidak terlalu bagus. Kalau yang bagus ya mencapai sampai 25-26 juta per hektar. Kalau yang kurang bagus ya namanya saja kurang, kadang kurang dari 20 juta per bau per hektar. Kalau 1 bau kan 1 hektar kan 1,5 bau. Nah, di sini cara memanen ada yang pakai itu tadi pakai kombet, ada yang dipakai blower, ada yang pakai itu seperti itu diusung itu, tapi pakai mesin kecil, mesin Honda kecil dipasang itu peret. Orang sini menggunakan peret itu untuk melepas bulir padinya dari batang. Tujuannya sama, kalau semacam ini kan lebih cepat, pakai mesin kombet itu lebih cepat selesai lah. Itu berapa menit saja saya di sini kan sudah selesai. Biasanya kalau kombet itu ukuran pakai ukuran daun, artinya per bau. Angker seperbulan pira mot nanu mot biaya kae mot biaya kae ki seperbulan nanu pira 300 apa 600 seperbulan. Ayo kari 600 ping 8 berarti 4 juta belum atus, rong juta 400-an. Bali ping 6 patang bulu ini 4 juta 800-an per bau. Kalau pakai ini tak pakai kombet, tapi kalau pakai itu tenaga manusia semacam itu semakin mahal. Sebabnya apa? Memberi makan, kerjanya memberi makan, memberi minum, memberikan rokok, bedanya juga kan diperhitungkan supaya ngerti biayanya berapa. Biayanya biasanya lebih mahal daripada pakai kombet. Kalau pakai kombet lebih murah karena kita beri makan, dikasih wedang, kasih rokok enggak, cukup itu dikasih uang juga, biasanya lebih cepat. Kalau pakai itu lama, 1/8 jam saja kadang-kadang. Kalau 4 orang itu 1 hari, 1/8 bau 4 orang itu 1 hari. 1 bau itu kalau 1 hektar itu 1,5 bau, berarti 1 hektar kan 1 hektar berarti angker 1 bau 1,5 bau. Kalau 1 hektar itu isinya 1,5 bau, tapi kan kalau diperhitungkan daun itu 1,5 bau 1 hektar. Tapi kan itu kan hanya perhitungan, kadang-kadang kan ini kira-kira, kadang-kadang tidak kurang, kadang-kadang lebih sedikit ya dihitung 1 bau atau kurang sedikit ya dihitung 1 bau. Maka dari itu kalau juragan ini pembelian
kan diukur kembali, dihitung, dijangkah berapa jangkah gitu, perhitungkan. Kalau pedagang yang sudah biasa itu senangnya membeli kepada penggarap sawah yang tidak terlalu luas, sebab biasanya yang tidak terlalu luas itu kan teliti, tidak tunggu di tanjangan lagi. Kalau yang luas kan tidak koper. Macam ini saja kan tidak ditanami ini. Sebenarnya kalau ditanami kan nambah hasil. Kalau seluruh ini kan begitu, ini kan tidak. Kalau tidak tumbuh ya sudah, biarkan saja seadanya. Maka dari itu biasanya kalau pedagang lepas padi semacam ini ya itu sukanya kepada petani penggarap sawah yang tidak terlalu luas. Kalau terlalu luas biasanya untuk pemeliharaannya kurang teliti. Yang kemarin saya bilang mengapa bangsa Indonesia sekarang kok mengimpor beras, itu karena banyak lahan yang didirikan bangunan. Contohnya itu rice mill itu di tengah sawah, itu rice mill itu di tengah sawah. Terus sebelah sana ada rumah di tengah sawah juga. Itu kan berarti mengurangi lahan persawahan. Itu pada sudut sana, sebelah sana ada dekat sumur bor itu ya dibangun sekolahan, gedung sekolah. Dari itu semakin lama semakin berkurang, itu hanya yang di sini saja lingkungan yang ada. Tapi kalau melihat sana-sana ada yang didirikan pabrik, ada yang didirikan masjid, ada yang didirikan perumahan, itu ya semakin lama semakin sempit, lahannya semakin berkurang. Maka dari itu sebenarnya ya kalau ingin bangsa Indonesia itu tidak mengimpor beras, harus membuka lahan baru, banyak seperti di Kalimantan. Kalau menginginkan bangsa Indonesia itu tidak mengimpor beras, dan juga pemerintah harus mendukung. Dukungan pemerintah yaitu tadi, pertama pemerintah harus mendukung pembuatan pupuk supaya pupuk tidak mahal. Kemudian yang kedua membangun pabrik mesin, mesin diesel untuk membuat traktor. Terus untuk pemangkasan padi pakai itu mesin-mesin itu bobet blower gitu. Jadi nantinya petani-petani itu akan lebih mudah dan bisa menghasilkan produksi yang cukup untuk bangsa Indonesia sehingga tidak mengimpor. Maka dari itu di masa pemerintahan Orde Lama itu kan bangsa Indonesia tidak mengimpor beras, bahkan mengekspor ke Ethiopia itu. Bahkan dulu pernah di masa Menteri Minrestek itu B.J. Habibie, itu kan sampai kapal terbang ditukar dengan padi. Itu kan pernah tahun berapa itu di masa pemerintahan Orde Lama, yang beras ditukar dengan kapal terbang. Tanaman pangan sebenarnya ya kalau kan tidak hanya tanaman padi, bisa lahan-lahan kosong ditanami singkong, tales untuk ketahanan pangan supaya bangsa Indonesia itu tidak mengimpor beras lagi. Tanami yang kosong-kosong itu tanam kacang, kedelai, tanami kacang hijau, kacang kedelai, kacang hijau, kacang panjang, ini kacang-kacangan untuk kebutuhan bangsa Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika kalau tidak salah itu.
harga kedelai, padahal kedelai itu dibuat tempe, tahu, bahan pembuat tempe, bahan dasar pembuat tempe dan tahu. Tempe dan tahu itu pemasarannya juga baik, sebabnya bisa untuk masyarakat menengah ke bawah suka makan itu tahu tempe itu, maka itu tetap laku setiap hari untuk tahu tempe itu. Kalau tanam, mengapa di sini kok suka nanam padi? Karena di sini padi kan cocok. Keduanya padi itu bisa tahan lama untuk disimpan. Tapi kalau sayur-sayuran kan tidak tahan lama. Paling-paling berapa hari kekuatannya kalau diletakkan pada kulkas atau lemari pendingin itu ya paling-paling 3 hari lah. Tapi kalau tanaman padi kan gabahnya bisa disimpan sampai 6 bulan bahkan lebih. Maka itu orang-orang sini sukanya menanam padi. Jadi kalau tidak dijual ya untuk dikonsumsi sendiri tanaman padi. Kalau di lahan-lahan daerah pegunungan ya bisa ditanam macam-macam lah, mungkin kacang, mungkin wortel, mungkin kol, kubis, mungkin lombok. Kalau bisa tanah sawah di sini bisa ditanami lombok, tapi ya nanti ingin ganjang lagi untuk ditanami padi gitu. Artinya untuk namanya supaya tanahnya itu subur kembali itu dengan cara semacam itu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan pada hari ini untuk posting atau untuk di shooting lah ya. Ya sudah, terima kasih. Perjalanan pulang kembali ke rumah dan oke, sekian, terima kasih ya udah nonton. Oke, sampai jumpa lagi.